Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana nih kabar kalian? Sehat walafiat? Alhamdulillah kaisam. Masya Allah, hari Minggu yang cerah ya, dengan angin yang sepoi-sepoi, cuaca yang dingin-dingin empuk. Aduh, tapi kita harus tetap bekerja cuy. Yang bekerja kita pro. Kaisam juga bekerja. Kaisam mau ke pasar biasa. Beli apa ya? Hari ini Kaisam mau beli bebek itu loh cuy. Nah, buat kalian yang libur juga hati-hati, jangan lupa makan yang kenyang ya. Terus bahagiakan diri sendiri ya. Kalau misalkan nongkrong dengan teman-teman di taman ya boleh-boleh aja, tapi hati-hati, dompet semuanya dijaga. Oke? Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang di rumah sakit hari ini masih berbaring, semoga Allah angkat sakitnya. Dan Kaisam juga ngomong ya buat kalian nih yang jenguk-jenguk teman kita yang sakit, jangan selfie, jangan cekrek-cekrek ya cuy ya. Karena apa? Karena di rumah sakit itu ada aturan kalau nggak boleh mengambil fotografi atau videografi. Jadi kalian kalau nengok teman yang sakit nggak boleh ambil foto atau bikin video. Karena apa? Karena pasiennya sendiri nanti yang kena tegur ya. Harusnya dia mendapatkan support dari kita, gara-gara kita selfie di rumah sakit jadi ditegur ya. Jadi menjadikan yang sakitnya jadi emhoisam, nggak boleh ya. Oke, hari ini kita akan bercerita tentang anak baru ya cuy ya. Nih, Kaisam itu memberikan support kepada anak yang baru. Kaisam memberikan the power of new helper khususnya Indonesia. Kalau kalian sebagai anak baru, kalau disuruh agensi untuk memberikan tiket pesawat saat kalian di termination, kalian ngomong aja, saya nggak punya uang, saya kerja di sini itu saya pengen cari uang ya. Apalagi kesalahan bukan dikarenakan kita wajib menuntut tiket pesawat kita ya. Oke, buat anak-anak baru silahkan menyimak video Kaisam karena kisah ini sungguh sangat miris sekali. Dan Kaisam juga menyadari bahwa di Hong Kong ini memang masih banyak majikan-majikan yang licik. Oke, ini kasusnya anaknya lagi ada di boarding agency cuy, dan sekarang itu dipaksa agen yang suruh membeli tiket pesawat sendiri. Karena kasusnya setelah Kaisam desak nih anaknya, kamu jujur nih cerita kayak gini, jujur Kaisam, saya tuh nggak mau nutupin apapun. Saya itu bercerita sama Kaisam itu karena saya tuh mentok, saya nggak tahu harus berlindung sama siapa. Aduh pusing deh. Ayo cuy, jadi pekerja migran ini kita sebut aja Mbak Mirna. Mbak Mirna ini baru 1 bulan cuy kerja di Hong Kong. Dia datang dari Indonesia bertujuan untuk mencari nafkah ya, tentunya untuk merubah masa depannya. Si Mbak Mirna ini datang dari PT yang resmi dengan perjanjian potongan agensi tentunya ya. Dia mendapatkan agensi dan diambil oleh majikannya. Nah, dia ini menjaga anak. Nah, majikannya ini kan masih muda ya, singsang dadai anaknya. Nah, si Mbak Mirna ini, karena kita menyadari ya cuy ya, jangankan Mbak Mirna deh yang baru 1 bulan, Kaisam kerja yang 8 tahun aja nih, ngomong kantor di sini masih belibet. Kalian iya nggak sih? Kadang kita kerja tahunan di sini tuh ya, saking kita ini belum bisa ngomong bahasa kantonis, kadang kita ini dimarahin sama majikan, kamu ini sudah tahunan di sini ngomong masih pilih pala. Nggak apa-apa, nggak usah sedih. Kaisam juga masih ngomongnya pilih pala cuy. Ya wes, jalani aja, nggak apa-apa, ngegelo dan sambil belajar. Dan ingat-ingat tuh kalau majikan ngomong, oh ini tuh namanya jikang ya kan, kalau ngambil sendok ini namanya ca ya kan, nggak apa-apa, terus aja belajar ya. Oke cuy, jadi si Mbak Mirna ini 1 bulan kerja di majikan. Alhamdulillahnya Mbak Mirna ini memiliki paras yang beautiful cuy. Kadang nih orang cantik tuh ujian cuy ya. Maka dari itu kita yang mukanya pas-pasan aja berusaha untuk menjadi cantik ya, ke salon, warnain rambut, beli lipstick, beli apa gitu ya kan untuk tampil cantik. Nah, Mbak Mirna ini sudah ibaratnya cantik dari lahir coy. Susah ya jadi orang cantik aja ujiannya, Masya Allah ya. Ya apa ya ketidakberuntungannya karena ekonominya masih sulit aja sih di Indonesia ya kan. Akhirnya Mbak Mirna dengan para cantik ini datanglah tuh untuk menjaga anak. Ya nggak tahu ya, kita nggak pernah tahu hati majikan itu kayak gimana ya. Mbak Mirna tuh ngomong kayak gini, orang saya tuh Kak datang ke sini tuh dengan pakaian ya apa adanya aja, nggak neko-neko. Ya baru 1 bulan coy ya kan, mana bisa kita dandan beli lipstick ya kan. Ya mungkin saja sih diduga majikannya itu jealous atau nggak suka dengan parasnya yang cantik itu ya kan. Nah, ini salah siapa coba? Padahal ini buat
anak-anak yang ngerasa dirinya cantik dari lahir ya, tolong kalau kamu bekerja sebagai domestic helper di sini, tolong berperanlah sebagai inem-inem gitu ya kan, yang terlihat menyedihkan atau kumel gitu ya. Kalau bisa rambutnya dipotong aja, potong pendek ya. Setidaknya jangan terlalu kelihatan beautiful banget gitu ya. Astagfirullahaladzim. Pagi-pagi gibah kamu mah. Wis nggak apa-apa, Kaisam lanjut. Oke, akhirnya Mbak Mirna ini kerjalah 1 bulan cuy, dimana majikan ini tibalah nih konfliknya di sini. Mirna, kamu ambilkan seragam ya di tempat itu, diantar nih sama majikan berangkatnya. Pas pulang nggak, ini ditinggal si Mbak Mirna. Bayangkan aja dengan keterbatasan bahasa yang pilih pala Mbak Mirna ini disuruh pulang sendirian. Nanya siapa, tilang-tilong nggak ada orang aja ya. Akhirnya Mbak Mirna ini tersesat 4 jam. Akhirnya sempat telepon majikannya. Majikan, saya ini nggak tahu harus kemana. Majikan yang ngomong, kamu cari sendiri, ingat-ingat katanya jalan pulang, iya kan? Ya akhirnya Mbak Mirna dalam keadaan yang panik, dia ini berusaha mengingat, saya itu perasaan jalan lewat situ, ya kan? Terus ke sini, tetap aja cuy, kesesat dia itu di Hongkong. Kalian itu punya Google Maps ya, maka dari itu nih kalian itu harus simpan alamat majikan, taruh di kantong atau taruh di dompet kalian atau taruh dimanapun kalian pergi nih. Buat teman-teman Kaisam yang baru, simpen alamat majikan kalian ya. Buat apa Kaisam ya, kalau kesesat kayak gini tuh udah tinggal telepon aja 999, telepon polisi langsung, Pak saya kesesat, antarkan saya ke sini. Polisi ngantar cuy, daripada belibet kayak gini. Ya Kak, saya kan anak baru, mana mungkin saya bisa nalarnya sejauh itu. Makanya yang nonton video ini insya Allah ya lebih pintar lagi, amin. Akhirnya si Mbak Mirna ini telepon agensi, men tolong saya ya kan, tolong saya kesesat ini, saya nggak tahu pulangnya gimana. Akhirnya di hari Jumat kemarin ya, si Mbak Mirna ini di-call lah sama agensinya untuk dibimbing sampai rumah. Nyampe rumah itu di 4 jamnya dia itu kesesat. Pulang. Akhirnya pas di rumah majikannya marah besar. Akhirnya gimana Kaisam? Langsung nyuruh Mbak Mirna itu keluar? Enggak. Dia disuruh tidur di gudang pada Jumat malam Sabtu itu. Tidur di gudang cuy, bayangin aja kalian. Kita ini kan kerja ya, mau baik-baik di sini ya. Kenapa majikan itu nggak punya kesabaran sampai segitunya gitu ya. Akhirnya Mbak Mirna disuruh tidur di gudang. Ya gudangnya orang Hongkong sih ya sama sih kayak kayak kamar ya, cuma kan karena gudang kan jadi kan banyak pekakas ya. Ya tidak manusiawi lah. Ya manusiawi lah Kaisam, daripada kita tidur di toilet. Ya nggak gitu juga. Sekarang tuh udah 2023, kalian kalau masih tidur di toilet ngomong tuh kan jadinya toilet. Tenang Kaisam, tenang, jangan emosi. Iya. Akhirnya si Mbak Mirna ini Sabtu paginya ini ngomong sama majikannya. Majikan, saya pengen pipis. Ya kan? Pipis bahasa Kantonisnya apa? Oi. Oi itu kalau buat anak kecil aja ya. Ayo buka Pak, ya kan, saya kebelet pipis, ya kan, ya dari malam coba cuy, ya kan, ke toilet aja harus izin ini sama majikannya. Sampai majikannya tuh ngomong kayak gini, malah marah katanya, habis pipis kamu pergi ke agensi sendiri katanya. Ya mau gimana ya? Ya wis, jadi akhirnya pipis si Mbak Mirna ini pergilah ke agensi, disuruh majikannya, ya kan. Pas dilihat tasnya itu, paspornya sudah diambil sama majikannya. Jadi Mbak Mirna ini posisinya masuk ke kamar mandi, paspornya diambil sama majikannya. Pas balik lagi dia cek nih tasnya, loh kok paspor saya nggak ada. Nanyalah sama majikan, paspor saya kemana? Saya tuh ada semalam tuh di sini ada, nggak hilang, saya tuh ada. Iya saya ambil katanya. Takutnya kamu kabur katanya, ya kan. Akhirnya si Mbak Mirna ini pergilah tuh ke agensi di Sabtu agak siangan ya cuy ya. Nah sesampainya agensi, ya kira udah nyampe agensi ya kan, majikannya lapor polisi. Loh kok bisa Kaisam lapor polisi? Iya, majikannya lapor polisi mengatakan bahwa si Mbak Mirna ini kabur. Nih paspornya berarti saya ini kan licik KJRI, tolong. Ini banyak ini kasus-kasus yang majikan licik kayak gini. Iya kan, harusnya bisa di blacklist nih, bisa diusut nih agennya kalau misalkan tidak bisa bertanggung jawab. Tenang Mbak Mirna, melalui video ini kamu aman. Agen-agen yang biasa nonton video Kaisam, ingat ya, kayak gini kamu itu masih aja membodoh-bodohin pekerja migran. Dia itu baru loh kerja di sini, terus kamu minta tiket pesawat sendiri. Kamu itu pro majikan, ini salah. Agen, tolong please, iya kan. Akhirnya si Mbak Mirna ini berusaha meminta bantuan karena dilaporkan majikannya ke polisi atas Mbak Mirna yang kabur. Ini masih dalam beberapa hari. Ini sebenarnya
Mbak Mirna udah ngomong apa adanya sama polisi, menjelaskan kronologinya ya dengan penerjemah, bantuan penerjemah. Akhirnya sekarang Mbak Mirna ada di agent Joy, sedang menunggu kepulangannya ke Indonesia karena majikannya itu sudah tidak mau. Alasannya itu Mbak Mirna itu kabur dari majikannya. Padahal kronologi jelasnya seperti ini. Oke cuy, jadi Mbak Mirna ini berusaha mend-DM kayak Kaisam, bantuin saya ini gimana, orang tua saya tuh nggak punya uang untuk beli tiket pesawat. Ya yang Kaisam melakukan adalah udah bertahan aja di agent itu, kamu akan dipulangkan dengan tiket pesawat yang dibelikan oleh majikan. Walaupun majikan itu melaporkan kamu ke polisi atas tuduhan kamu kabur, orang kamu ada kok, masih bisa pelacak kok, iya kan? Ini mengadi-adi nih majikan, ya kan? Terus Kaisam tiket pesawat dari siapa? Dari majikan. Jangan ladenin agentmu, suruh beli. Ini agentmu nggak mau rugi aja, ya kan? Sebenarnya agent juga bisa menuntut majikan atas uang sisanya, mungkin diambil untuk potongan kamu yang belum selesai. Nah, solusinya Kaisam kalau kayak gini gimana? Rugi. Ya walaupun begitu cuy, memang kita kerja di Hong Kong penuh perjuangan. Walaupun kita kerja menjadi domestic helper aja susahnya minta ampun ya. Mbak Mirna ini karena dia itu ditakdirkan cantik dari lahir. Astagfirullah, Kaisam itu ya. Jadi dizolimi majikan seperti itu. Tetap sabar Mbak Mirna, tetap kuat. Ayo cuy, kita semangati Mbak Mirna. Solusinya gimana Kaisam? Solusinya nggak apa-apa, pulang dulu karena data kamu masih ada di PT tersebut. Minta PT itu untuk memproseskan lagi ke Hong Kong. Nah nanti imigrasi ini pasti akan memberikan surat nih ke PT-nya. Kenapa kamu baru 1 bulan itu pergi dari rumah majikan atau melakukan termination, ya kan? Kalau alasannya itu dibolak-balik ya, kamu boleh tuh di situ menjelaskan apa adanya ke imigrasi kalau kejadian kronologinya tuh seperti ini. Visa keputusan ada di imigrasi, bukan PT ya. Jadi terus push PT-mu untuk memproseskan ulang ke Hong Kong lagi bisa, walaupun kita harus bersabar menunggu waktu lebih lama lagi di Indonesia. Nggak apa-apa ya, daripada kita ikut majikan yang sosote begitu, lebih baik kita ganti majikan dengan hidup yang baru. Kamu ngomong baik-baik sama PT-nya, jangan kayak gitulah Pak gitu kan, data masih dipegang Bapak gitu, proseskan saya lagi, nggak apa-apa ya. Ayo berjuang lagi, semoga di kesempatan kedua Mbak Mirna mendapatkan majikan yang sayang. Untuk tiket pesawat tetap bertahan, kamu mendapatkan hak pemulangan dari majikan kamu ya. Oke, jadi nggak usah sedih, jangan memaksakan keluarga untuk transfer uang untuk membeli tiket karena kesalahan ini bukan kesalahan kamu. Oke, kamu cuma dizolimi aja. Nah, tegurannya nih untuk teman-teman Kaisam yang masih baru seperti Mbak Mirna, kalau terjadi seperti ini tuh gimana sih Kaisam? Mulai sekarang buat anak-anak baru yang barangkali disuruh majikan kamu keluar atau apa, simpan alamat majikan di tas yang biasa kamu bawa pergi ke pasar ya, taruh di plastik. Atau enggak di handphone kamu itu dipoto alamat majikan kamu. Kalau kamu tersesat kayak Mbak Mirna seperti ini, cepat hubungi 999 atau kamu cari polisi yang ada di jalanan di situ. Minta, Pak, saya nggak bisa pulang. Tapi kayak saya nggak bisa ngomongnya. Ada Google Translate bahasa Inggris coy ya. Kamu ketik bahasa Indonesia di Google Translate, terus kamu translate ke Cina tradisional. Kamu tunjukkan tuh ke bapaknya, Pak, tolong. Kayak gitu coy. Sekarang udah nggak zamannya surat menyurat. Sekarang itu zamannya Google Translate ya. Mereka itu pasti bisa. Kamu bisa translate dari Indonesia ke Inggris atau translate dari Indonesia ke Cina tradisional. Mereka pasti akan ngerti apa yang kamu omongin. Terus kamu tunjukin alamat majikan kamu, pasti diantar. Nggak akan mungkin membuang waktu 4 jam. Cepet langsung cus nyampe tuh. Hong Kong itu kecil cuy ya. Oke, atau bisa juga kalian kalau misalkan memang malu bertanya, kamu pakai Google Map. Ketik semua alamatnya, kamu masuk ke Google Map, langsung ikuti rutenya ya kan. Semua gampang cuy. 2023, gunakan handphonemu itu yang canggih, jangan hanya untuk selfie atau main Facebook, update status, berdoa di dalam Facebook. Ya Allah, udah gak zamannya cuy ya kan. Aduh, belajar nih dari kasusnya Mbak Mirna. Semoga teman-teman Kaisam yang baru, apapun kejadiannya, kalau kalian diputus kontrak sebelum finish, tiket pesawat ditanggung majikan. Oke? Jadi kamu nggak usah pusing-pusing lagi. Belajar dari kasus ini gimana nih? Ayo kita doakan Mbak Mirna tetap kuat ya Mbak Mirna. Semoga kisahnya menjadikan pembelajaran dan kekuatan untuk teman-teman Kaisam yang baru supaya bisa menuntut haknya. Wes, Masya Allah, enak ya cuy kalau kayak gini. Ya kita doakan Mbak Mirna ini kepulangannya dan semoga PT-nya masih mau memproseskan. Kalau enggak, ganti negara, Singapura. Boleh Mbak Mirna kerja dimanapun, memang Hong Kong itu kejam ya cuy ya. Wis, ayo kita tetap semangat cuy. See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.